Halo kawan update, kembali di channel Jadi Update. Channel yang memberikan informasi terbaru setiap harinya buat kawan update semua. Dalam video ini kita membahas tentang Stadion Kanjuruhan. Sebelum kita mulai videonya, klik like jika kalian suka dengan video ini dan support kami dengan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk update video kami setiap harinya. Dikutip dari detik.com, Stadion Kanjuruhan adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dapat menampung penonton dengan kapasitasnya berjumlah 30.000 penonton. Nama stadion ini berasal dari Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-6 di wilayah Malang sekarang. Angka tahunnya tertulis dengan candra sengkala yang berbunyi Nayama Fayurasa atau 682 caka, setara dengan 760 m. Prasasti Dinoyo tersebut menceritakan tentang kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Dewa Simha pada abad ke-8. Dewa Simha memiliki seorang putra yang bernama Liswa. Setelah naik tahta dan menjalani rangkaian upacara Abhiseka, nama Liswa berganti menjadi Gajayana. Pada masa kepemimpinan Raja Gajayana, kekuasaan kerajaan Kanjuruhan meliputi daerah lereng timur dan barat Gunung Kawi. Pusat pemerintahan kerajaan Kanjuruhan terletak di Desa Kejuron. Salah satu peninggalan bersejarah kerajaan Kanjuruhan adalah Candi Badut. Dikutip dari situs Kemdikbud, kerajaan Kanjuruhan menjadi tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan daerah Malang. Namun, kerajaan Kanjuruhan tidak bertahan lama karena ditaklukkan oleh kerajaan Mataram. Melansir dari laman Kabupaten Malang, Stadion Kanjuruhan dibangun pada 1997 dengan biaya lebih dari 35 miliar rupiah. Lokasinya di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 9 Juni tahun 2004. Stadion Kanjuruhan merupakan kandang dari Arema FC yang bermain di Liga 1. Pada tahun 2010, dilakukan renovasi sebagai syarat mengikuti Liga Champions AFC 2011 dengan menambah daya pada pencahayaan. Pertandingan perdana di Stadion Kanjuruhan adalah laga Arema melawan PSS Sleman dalam Divisi 1 Liga Pertamina pada 2004. Stadion Kanjuruhan kemudian dijadikan sebagai markas Arema. Arema beberapa kali mengukir prestasi selama bermarkas di Stadion Kanjuruhan. Misalnya menjadi juara Indonesia Super League ISL pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Arema juga meraih 4 trofi juara turnamen di Stadion Kanjuruhan. Mulai dari Super Copa Indonesia 2006, Menpora Cup 2013, SCM Cup 2015, dan Piala Presiden 2019. Di Stadion Kanjuruhan, Aremania pendukung Arema FC juga turut mendapatkan penghargaan sebagai The Best Supporter di ajang Copa Indonesia 2006. Selain itu, panitia pelaksana Panpel Arema di Stadion Kanjuruhan mendapatkan gelar Panpel Terbaik ISL tahun 2009 sampai tahun 2010. Penghargaan itu didapatkan karena Panpel Arema mampu mencatatkan jumlah penonton terbanyak se-Asia Tenggara, untuk musim kompetisi tahun 2009 sampai tahun 2010 dan tahun 2010 sampai tahun 2011. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, terjadi kericuhan antara supporter Arema FC dengan aparat keamanan saat pertandingan derby Super Jawa Timur yang dimenangkan Persebaya. Banyak yang pingsan dan terkapar. Ambulans datang silih berganti untuk mengangkut para korban ke sejumlah rumah sakit. Tragedi tersebut menyebabkan 135 Aremania meninggal dunia dan 2 anggota polisi yang membuat kondisi stadion masih dalam kerusakan. Tragedi bermula saat laga Arema FC vs Persebaya berakhir dengan skor 2-3. Banyak supporter yang kecewa dengan hasil tersebut kemudian turun ke lapangan. Renovasi merupakan bentuk evaluasi sekaligus transformasi dan reformasi sepak bola. Presiden Joko Widodo mengatakan akan merobohkan Stadion Kanjuruhan untuk dibangun kembali sesuai standar FIFA. Menurut Presiden Joko Widodo, Stadion Kanjuruhan yang baru nanti akan menjadi contoh bagi stadion-stadion lain di Indonesia. Sebab, mengacu dalam kesepakatan pemerintah RI dengan FIFA, salah satu fokus perubahan yang ditekankan yaitu mengenai standar keamanan dalam stadion. Salah satu faktornya mengutamakan keselamatan penonton dan pemain. Renovasi rencananya akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil audit tim evaluasi teknis keandalan Stadion Kanjuruhan. Dalam proses perbaikan itu,
Pihak pelaksana yang diberikan tugas ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemenpuper berharap, proses pengerjaan redesain Stadion Kanjuruhan dapat diselesaikan antara 3-4 bulan dan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik. Rencananya, akan dimulai renovasi pada awal 2023 dengan durasi waktu pengerjaan dilakukan sekitar 1 tahun hingga selesai semuanya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono, terdapat 7 rekomendasi hasil audit tim evaluasi teknis keandalan Stadion Kanjuruhan, di mana 3 rekomendasi itu berhubungan dengan terjadinya kecelakaan di Stadion Kanjuruhan. Pertama, mengenai tangga-tangga tribun, terutama untuk tribun ekonomi yang biasanya tidak ada tangga langsung ke tempat duduk penonton. Kedua, pintu stadion yang tidak ada jarak dengan anak tangga dan elevasi tangganya juga terlalu curam. Lalu ketiga, pembuatan pintu darurat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pintu darurat, yang ada hanya pintu servis yang tidak bisa diakses oleh penonton di tribun. Keempat, terkait dengan penerangan, lalu kelima soal kamar kecil. Keenam, perbaikan mengenai perimeter atau batas antara bangunan utama stadion dengan area parkir. Terakhir atau yang ketujuh, yaitu pembuatan pagar pembatas. Menteri Basuki juga menambahkan, akan ada sekaligus pembangunan monumen untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan. Sekian bahasan dari video kali ini. Apabila ada saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.